Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margi Nanjar. NIM saya 2206145. Saya dari program studi Teknik Informatika di Institut Teknologi Garut. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. Kemudian saya juga akan membahas bagaimana cara kerja dari DFA. Langsung saja, langkah-langkah untuk mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi dengan menggunakan tata bahasa reguler. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu aturan produksi. Kita perlu menentukan aturan-aturan produksi atau ekspresi reguler yang menggambarkan bahasa yang ingin didefinisikan. Misalnya, jika kita ingin mendefinisikan bahasa yang hanya mengenali kata yang dimulai dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf B atau diikuti dengan huruf B, maka ekspresi regulernya bisa menjadi AB. Kemudian yang kedua, membuat otomata DFA. Nah, setelah kita memiliki aturan produksi ekspresi reguler atau ekspresi reguler, kita dapat membuat DFA untuk mengenali bahasa ini. DFA adalah mesin keadaan terbatas yang memiliki jumlah keadaan, alfabet, fungsi transisi dan keadaan awal serta keadaan akhir. Kemudian yang ketiga, menentukan alfabet masukan. Tentukan alfabet masukan yang akan digunakan oleh DFA. Dalam contoh ini alfabet masukan hanya terdiri dari dua karakter, yaitu A dan B. Atau dalam ketika menggunakan biner antara 1 dan 2, 1 dan 0, maaf. 1 dan menggunakan 0 dan 1 atau 1 dan 0. Kemudian yang keempat, membuat keadaan-keadaan DFA. Nah, buat keadaan-keadaan DFA yang sesuai dengan jumlah keadaan yang diperlukan untuk mengenali bahasa. Nah, kita akan memiliki keadaan awal, keadaan-keadaan antara, dan keadaan akhir. Yang selanjutnya, menentukan fungsi transisi. Nah, tentukan fungsi transisi yang menghubungkan keadaan-keadaan berdasarkan alfabet masukan. Fungsi transisi akan menentukan menentukan bagaimana DFA bergerak dari satu keadaan ke keadaan lainnya, serta akan membaca karakter masukan saat membaca karakter masukan. Kemudian yang keenam, menentukan keadaan akhir. Tentukan keadaan akhir yang mengindikasikan apakah string yang dibaca sesuai dengan aturan produksi atau tidak, atau dalam hal ini stringnya itu diterima ataupun ditolak. Kemudian yang terakhir, menguji DFA. Uji DFA dengan mengirimkan string-string masukan ke DFA. Lihat apakah DFA menerima atau menolak string tersebut berdasarkan aturan produksi yang telah diterima. Jadi ketika string itu sesuai dengan aturan produksi yang kita buat, maka string tersebut diterima oleh DFA. Jika string yang kita masukkan atau yang kita berikan itu tidak sesuai dengan aturan produksi yang kita buat, maka string tersebut akan ditolak. Langsung saja kita ke pembahasan kedua, yang kita akan membahas mengenai bagaimana cara kerja DFA tersebut. Nah, di sini saya sudah membuatkan DFA-nya. Untuk aturan produksinya, diketahui sebuah bahasa A memiliki sigma yaitu 01, dengan si bahasa A ini adalah sama dengan W, di mana W ini memiliki awalan 01 dan si W ini merupakan anggota dari sigma tadi. Nah, kemudian untuk W terpendeknya adalah 01. Jadi untuk stringnya harus memiliki awalan 01, dan untuk W terpendek, untuk string terpendek yaitu 01. Kita akan coba atau akan menguji DFA ini dengan memasukkan string-string berikut ini. Nah, di sini ada string yang pertama. Untuk cara kerjanya, DFA ini ketika kita memiliki key 0 sebagai state awal dan memiliki tanda panah seperti ini. Kemudian state berikutnya yaitu key 1, kemudian state akhir yaitu key 2. Nah, ketika
key 0 diberi inputan 1, maka akan lanjut ke step berikutnya yaitu key 1. Dan kemudian ketika key 0 diberi inputan 0, maka dia akan kembali lagi ke key 0. Kemudian ketika key 1 diberikan inputan 1, dia akan menuju step berikutnya atau step akhir yaitu key 2. Ketika key 1 diberi inputan 0, dia akan kembali ke key 0 atau ke step awal. Nah, ketika key 2 diberi inputan 1, dia akan tetap berada di key 2 atau di state akhir. Dan ketika key 2 diberi inputan 0, dia akan kembali lagi ke key 0 atau ke state awal. Oke, kita akan coba untuk string yang pertama ada 011. Nah, ketika diberi inputan 0, dia akan kembali ke 0, tetap di 0. Diberi inputan 1, dia akan menuju ke key 1, diberi input 1 lagi, dia akan menuju key 2. Nah, karena semua string sudah dibaca dan berakhir di state akhir atau di key 2, maka string tersebut diterima. Kemudian string berikutnya 010, diberi inputan 0, dia kembali lagi ke key 0. Diberi inputan 1, dia menuju ke state selanjutnya yaitu key 1, dan diberi inputan 0 lagi, dia kembali lagi ke state awal atau ke key 0. Nah, karena semua string sudah dibaca dan berakhir di state ini, di state key 0 atau di state awal, maka string tersebut dinyatakan ditolak. Kemudian inputan selanjutnya yaitu 0101, diberi inputan 0, dia kembali ke key 0, dan 1, dia akan kembali ke dia akan menuju ke stage selanjutnya yaitu key 1. Kemudian diberi inputan 0, dia akan kembali ke key 0, dan inputan 1, dia akan menuju ke stage berikutnya atau ke key 1. Nah, karena inputan atau state-nya berada di state bukan state akhir, maka string tersebut ditolak. Kemudian string berikutnya yaitu 0110, ketika diberikan inputan 0, dia akan kembali ke key 0. Inputan 1, dia akan menuju ke state berikutnya yaitu key 1, kemudian diberikan key 1 lagi, dia akan menuju ke key 2, dan diberikan inputan 0, dia akan kembali lagi ke state awal atau key 0, maka string tersebut ditolak. Nah, untuk selanjutnya inputan selanjutnya atau string selanjutnya yaitu 0111. Nah, diberi inputan 0, dia kembali lagi ke key 0. Inputan 1, dia menuju state berikutnya yaitu key 1. Diberi inputan 1 lagi, dia menuju ke key 2 atau state akhir. Diberi 1 lagi, dia akan kembali lagi ke key 2 atau state akhir. Nah, karena semua string sudah dibaca dan berada di state akhir, kemudian dinyatakan bahwa string tersebut diterima. Dan untuk state berikutnya 0100. Nah, diberi inputan 0, dia akan kembali ke key 0. Diberi inputan 1, akan ke state selanjutnya 1, dan diberi inputan 0, dia akan kembali ke key 0. Kemudian sampai semua string dibaca. Karena string berikutnya 0, maka atau inputan selanjutnya 0, maka string tersebut ditolak. Nah, jadi kesimpulannya, dalam DFA ini dengan aturan produksi yang tadi disampaikan, maka string yang diterima itu ada dua, yaitu string 011 dan juga string 0111. Ya, string yang lainnya itu ditolak. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.